Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan wawancara singkat soal istilah-istilah pariwisata. Sebelumnya kami beranggotakan saya Tia Nurfa Jessica dengan NIM akhir 069. Saya Nur Rahmi Lufiana dengan NIM akhir 015. Saya Vindi Arianti dengan NIM akhir 021. Saya Nisrina Yuka Dewi dengan NIM akhir 062. Saya Rizda Firda Ananda dengan NIM akhir 066. Kak, selamat siang. Boleh ganggu waktunya sebentar buat bincang-bincang dikit soal pariwisata nih? Boleh. Perkenalkan, saya Tia Nurfa Jessica, mahasiswa UIN Jakarta dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kalau kakak sendiri dari mana? Aku mahasiswa UIN Jakarta juga, jurusan Hukum Tata Negara. Oh iya, nama aku Nova. Sendiri tahu nggak sih soal pengembangan potensi pariwisata? Kayak misalkan pas lagi obrolan regulasi atau kebijakan publik itu? Sebenarnya kalau misal tahu secara langsung sih nggak begitu ya, tapi tahu dikit-dikit aja lah. Soalnya ya kan jurusanku Hukum Tata Negara gitu. Jadi pasti bahas tentang kebijakan regulasi juga kan. Tapi ya nggak mengerucut gitu pembahasannya, pembahasan yang general aja. Jadi di ekonomi pariwisata tuh ada namanya istilah pengembangan potensi pariwisata. Jadi itu adalah upaya sistematis dari pemerintah buat mengelola aset daerahnya untuk menambahkan value ekonomi. Contohnya tuh kayak penyediaan fasilitas dan juga penciptaan kebijakan atau regulasi sebagai dasar pengelolaannya. Nah, menurut kakak sendiri, kebijakan publik yang ditetapin daerah itu krusial nggak sih kak, atau sebagai pelengkap aja? Kalau menurut aku sendiri, kebijakan publik itu sangat penting ya untuk penentu arah penentu arah pariwisata ini mau dibikin seperti apa gitu. Misal kayak suatu daerah ini mempunyai pantai yang bagus, yang unik gitu. Kalau misalkan nggak ditetapkan kebijakan publiknya, pasti akan acak-acakan gitu, nggak teratur gitu. Setuju banget sih kak sama kakak. Kebijakan yang benar nih, kebijakan publik yang benar tuh pasti bakal ada multiplier effect atau dampak ekonomi yang berantai. Nah, jadi dampaknya tuh nggak cuma buat investor yang punya modal doang, tapi buat warga sekitar. Contohnya kayak UMKM, ojek lokal, atau warung-warung warga. Tapi terkadang kebijakan tuh malah nimbulin adanya eksternalitas negatif gitu. Kayak dampak negatif contohnya tuh kayak privatisasi pantai. Malah warga sekitar nggak bisa lewat. Terus juga ada pengambilan air tanah dari hotel-hotel yang malah bikin sumur warga tuh malah jadi kering gitu. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih yang perlu dibenahi dari kebijakan publik yang ditetapkan sama pemerintah supaya tempat wisata tuh tetap maju tapi nggak mengambil hak warga sekitar? Jadi pemerintah tuh nggak cuma fokus ke investor aja, jadi harus fokus juga ke warga-warga sekitar juga, untuk mesejahterakan warga juga ya. Gitu. Terus yang kedua itu pemerintah harus punya regulasi yang tegas, agar warga juga harus tahu gitu, regulasinya itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga, jangan sampai di suatu wisata itu, misal ada villa atau hotel gitu ya, yang tadi yang kakak bilang mengambil air gitu, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pemerintah juga harus bisa menjaga hak-hak warga juga gitu. Itu sih. Setuju banget sih, itu sesuai sama konsep di pariwisata lagi kayak tourism sustainability. Nah, mungkin itu aja sih kak untuk diskusi kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Halo kak, permisi, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Perkenalkan, aku Nur Rahmi Lufiana dari EP semester 6. Nah, kakak sebelumnya berkenan nggak buat diwawancara? Ya, kenal. Boleh tahu namanya siapa, terus dari jurusan apa? Oke, baik, kenalkan, nama saya Aldo Salim Afif. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Aku boleh tanya nggak kak soal hobi kakak gitu? Kebetulan saya hobinya itu hiking, nanjak, dan juga trail di gitu. Oh gitu. Nah, pas banget kak sama pembahasan yang mau aku ambil sekarang. Nah, kalau kakak nyari tempat buat nge-trek atau hiking gitu, apa sih yang bikin kakak tertarik pada tempat itu gitu? Mungkin karena alam ya, karena hiking juga berkaitan dan juga berhubungan dengan alam. Jadi karena saya juga suka alam, jadi mungkin hubungan dengan alam itu menjadi alasan saya untuk hobi trekking, hiking, dan juga trail gitu. Oh, mungkin alasan kakak kayak gitu ya. Kalau sebelumnya kakak pernah dengar atraksi dalam ekonomi pariwisata nggak kak? Sebelumnya mungkin saya belum pernah mendengarkan itu ya, kan soalnya saya juga mendengarkan
kata atraksi itu cuma di pentas-pentas gitu ya? Nah mungkin banyak ya Kak yang mikirnya atraksi itu cuman kayak gitu. Nah tapi dalam ekonomi pariwisata ini, atraksi itu diartikan sebagai alasan seseorang atau sekelompok orang untuk mendatangi suatu tempat. Nah jadi dalam konteksnya atraksi itu ada 3. Ada atraksi alam, atraksi budaya, sama atraksi buatan. Atraksi alam sendiri itu kayak pantai, hiking, pemandangan alam yang kayak hobi kakak tadi. Sedangkan kalau atraksi budaya itu kayak tarian daerah, upacara adat, atau situs bersejarah lainnya. Sedangkan kalau misalnya atraksi buatan itu kayak taman bermain, museum, terus pemerannya seperti kakak bilang tadi. Jadi kesimpulannya itu atraksi itu alasan buat orang-orang ngeluarin duit untuk ke suatu tempat yang mereka tuju gitu. Mungkin kakak udah paham dengan penjelasannya. Mungkin sudah, karena mungkin yang dijelaskan kakak tadi itu atraksi yang menurut hubungan dengan hobi saya masuk ke atraksi alam ya? Iya betul. Oke. Makasih ya Kak atas waktu Iya, wawancaranya. sama-sama. Terima kasih Sehat juga. selalu ya Kak. Iya. Permisi Kak, sebelumnya boleh tanya nggak Kak nama kakak siapa dan jurusan apa? Nama aku Siti dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saat ini semester 6. Oh, jadi aku ada tugas wawancara terkait istilah pariwisata yang mungkin kayaknya kakak bakal udah sering dengar sih Kak. Sebelumnya aku izin wawancara kakak, apakah kakak berkenan? Oh, boleh ya, boleh. Terima kasih ya Kak. Mungkin aku langsung ke pertanyaannya aja. Jadi pertanyaannya itu, kakak tahu nggak sih istilah PAD tapi dalam konteks pariwisata? Oke, yang aku tahu itu pendapatan PAD atau pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima gitu, yang diperoleh dari potensi daerah tersebut gitu, kayak sumber-sumbernya ada dari pajak daerah gitu, retribusi, terus juga pendapatan lain-lain gitu. Kalau misalkan dari sektor pariwisatanya mungkin ya pendapatan daerahnya diambil dari sektor pariwisata gitu. Seperti itu. Nah bener banget Kak, jadi PAD dalam konteks pariwisata itu pendapatan asli daerah yang didapat dari aktivitas wisata yang ada di daerah tersebut. Nah mungkin buat memperjelas aku bakal kasih contoh kali ya Kak. Jadi contohnya itu kalau misalkan kita ada di sebuah daerah pariwisata dan kita melakukan berbagai transaksi ekonomi, nah hasil dari transaksi tersebut akan masuk ke pendapatan asli daerah tersebut gitu Kak. Nah selain itu kakak tahu nggak sih Kak kalau PAD dalam konteks pariwisata itu berkaitan dengan kebijakan publik? Iya, gimana tuh? Berkaitan karena pendapatan daerah itu perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tersebut Kak. Nah misalnya itu melalui kebijakan penarikan tarif pajak Kak, contohnya kayak pajak hotel, restoran, atau retribusi tiket masuk wisata. Nah itu PAD yang meningkat itu akan digunakan untuk pembangunan daerah juga Kak. Contohnya kayak perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum, promosi wisata gitu Kak. Berarti seperti di contohnya kayak di Jogja ya, misalkan kayak ada tiket masuk ke Candi Prambanan gitu, terus juga mungkin pajak hotel di kawasan Malioboro gitu, itu jadi masuk ke PAD. Betul banget Kak. Jadi misalkan kakak ke Jogja itu selain kakak rekreasi, kakak juga udah berkontribusi untuk meningkatnya PAD daerah Jogja Kak. Permisi Kak, selamat sore. Jadi kami itu dari mahasiswi UIN Jakarta, sedang melakukan tugas wawancara. Apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Oh iya, boleh. Boleh duduk di sini nggak Kak? Oh iya, silakan Kak, duduk. Ya, di sini ya Kak, duduk. Jadi terima kasih atas waktunya Kak. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Kak, nama dan asal. Perkenalkan, nama saya Maila Nur Afifa, asal dari Tangerang. Aku izin tanya ya Kak, kakak sebelumnya suka traveling atau jalan-jalan nggak? Oh iya, aku lumayan suka traveling. Kalau kakak lagi cari tempat liburan, biasanya faktor apa sih yang paling dipertimbangkan? Apakah harga juga jadi pertimbangan utama Kak? Iya, harga cukup jadi pertimbangan utama, tapi selain harga juga, saya melihat fasilitas dari tempat tersebut, entah itu kenyamanan tempatnya, akses transportasi, dan apakah tempat wisatanya itu menarik atau tidak, atau sesuai dengan harganya. Nah, berkaitan dengan itu, kakak pernah dengar istilah harga daya saing dalam dunia pariwisata nggak? Kalau misalkan istilahnya sih saya kurang paham ya Kak. Nah, sepemahaman saya tentang bagaimana tempat wisata ini menarik pengunjung dengan harga dan kualitasnya ya Kak.
Baik Kak, saya izin jelasin sedikit ya Kak. Ya Kak, silahkan. Jadi dalam ekonomi pariwisata, harga dan daya saing itu punya peran penting dalam menarik wisatawan. Jadi harga itu tidak hanya dilihat dari murah atau mahal, tetapi juga bagaimana kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat, kualitas ataupun pengalaman yang didapat. Nah, sedangkan daya saing adalah kemampuan suatu destinasi wisata untuk bersaing dengan tempat lain, baik dari segi harga, kualitas fasilitas, pelayanan maupun keunikan yang ditawarkan. Contohnya, jika suatu tempat wisata itu memiliki harga yang terjangkau dengan fasilitas yang memadai, maka tempat tersebut memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi namun tidak sebanding dengan kualitas yang diberikan, maka daya saingnya juga akan menurun. Jadi, keputusan wisatawan untuk berkunjung sangat dipengaruhi oleh pertimbangan antara harga dan nilai yang diperoleh. Seperti itu, Kak. Oh iya, sekarang saya jadi lebih paham dari penjelasan Kakak tadi. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Kakak. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa UIN Jakarta ini sedang melakukan tugas wawancara singkat. Apakah berkenan untuk kami wawancarai sebentar? Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami mau tanya nih Bu, Ibu pernah nggak sih melakukan kegiatan wisata? Kalau misalkan pernah, itu biasanya kemana aja ya Bu? Pernah ke pantai, juga pernah ke Borobudur, ke Prambanan, pokoknya ke candi-candi lah sudah pernah. Berarti lumayan banyak ya Bu kegiatan wisata yang Ibu lakukan. Nah, sebenarnya tuh dari aktivitas seperti itu yang udah Ibu lakukan tuh ada biaya yang berkaitan dengan pajak. Nah, macam-macam pajak itu kan banyak ya Bu. Nah, kami tuh di sini ingin menanyakan salah satu macam pajak, itu ada pajak pariwisata. Nah, Ibu tahu gak sih istilah dari pajak pariwisata itu apa? Pajak pariwisata itu seperti contohnya kalau kita mau masuk ke area pariwisata itu pasti dikenakan biaya buat masuk, terus kemudian kalau kita makan di tempat pariwisata pasti ada pajaknya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Benar ya Bu apa yang Ibu katakan tadi gitu, itu termasuk pajak pariwisata. Dan sebelumnya kami juga izin melengkapi jawaban Ibu bahwa kalau misalkan pajak pariwisata itu adalah pajak yang dikenakan pada aktivitas di sektor pariwisata seperti pajak hotel, restoran yang Ibu tadi sebutkan ataupun hiburan lainnya. Nah, biasanya pajak ini tuh nggak selalu terlihat langsung karena sudah termasuk dalam harga yang kita bayar saat menginap di hotel atau makan di restoran. Nah, pajak ini juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan suatu daerah. Nah, kalau menurut Ibu, apakah pelaksanaan dan pelayanan wisata yang ada itu sudah sebanding dengan pajak yang dibayarkan sama Ibu? Sebenarnya sudah sebanding, cuma kan lebih menarik wisatawan yang datang, yaitu diperbaiki fasilitas umumnya seperti jalan biar mudah aksesnya ke tempat wisata tersebut. Baik Ibu, saya juga setuju sama pendapat Ibu dan sebelumnya terima kasih juga atas waktu dan pendapat yang sudah Ibu berikan dan semoga pengalaman wisata Ibu kedepannya juga bisa lebih baik lagi, terus fasilitas pariwisata lainnya juga bisa makin berkembang seperti yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Dari rangkaian wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan hiburan dan rekreasi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Menariknya, sebagian besar narasumber yang kami wawancarai sudah cukup familiar dengan berbagai istilah dalam ekonomi pariwisata, seperti pajak pariwisata, PAD, atraksi wisata, potensi pengembangan daerah, hingga harga dan daya saing. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki pemahaman terhadap peran pariwisata dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat, sektor pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.